Oke, kali ini saya akan memberikan info seputar pinjaman online bahwa ada satu aplikasi pinjaman online resmi OJK sudah ada di Play Store, tapi banyak orang yang tidak tahu dan bahkan jarang yang pinjam di aplikasi ini. Padahal aplikasi ini malah pertama kali yang terdaftar diawasi oleh OJK, teman-teman ya. Jadi apa aplikasinya? Yaitu adalah DanaMas. DanaMas adalah aplikasi atau platform peer-to-peer lending. Maksudnya gimana? Peer-to-peer lending adalah sebuah platform yang menjembatani antara pemberi pinjaman dan peminjam. Contoh saya mau memberikan pinjaman gitu ya. Memberikan pinjaman dengan nanti ada imbal hasil berapa persen per tahun, saya taruh uang di DanaMas, maka nanti saya akan mendapatkan return gitu. Dan rata-rata imbal hasilnya atau returnnya di peer-to-peer lending itu cukup tinggi menurut saya sejauh ini ya. Nah, balik lagi kita bahas soal pinjamannya. Untuk pinjam di aplikasi ini teman-teman harus berusia 18 tahun ke atas. Kemudian teman-teman juga sudah harus punya KTP. Lalu yang ketiga adalah punya nomor HP yang aktif dan umurnya sudah cukup lama, jangan nomor baru karena itu akan susah di ACC. Yang ketiga, teman-teman harus stay di Indonesia, tinggal di Indonesia, bukan lagi merantau atau kerja di luar negeri. Karena kalau teman-teman kerja di luar negeri itu akan susah di ACC juga. Karena mereka atau pihak aplikasi juga sudah tahu lokasi teman-teman di mana saat teman-teman install aplikasi tersebut gitu ya. Jadi kalau lokasinya terlalu jauh, bahkan mungkin di Jepang gitu ya, ya mereka pasti tolak gitu. Karena kalau ada apa-apa misalnya ada telat bayar, gagal bayar, mereka juga akan repot. Makanya yang gampang di ACC itu yang tinggalnya di Indonesia, seperti itu. Nah, kebetulan tadi saya sudah install aplikasinya, cuman nggak tahu kenapa ini susah banget padahal nomor saya itu belum terdaftar, kok pemberitahuannya sudah terdaftar. Dan untuk menerima kode OTP juga cukup sulit, pokoknya sedikit rewel lah aplikasinya. Mungkin ini alasan kenapa tidak banyak orang menggunakan aplikasi ini, bahkan aplikasi ini tidak terkenal gitu ya. Padahal sebenarnya perusahaannya itu kan gede, dari DanaMas kan itu ya. Jadi cukup gede sebenarnya. Cuman masalah sistemnya ini kurang optimal menurut saya, kurang maksimal. Masa nunggu kode OTP bisa berjam-jam gitu ya. Bahkan satu hari kode OTP nggak masuk, itu kan sedikit merepotkan untuk penggunanya. Ya wajar saja kalau jarang yang menggunakan. Malahan aplikasinya kayak redup disalip sama aplikasi-aplikasi yang baru gitu. Lanjut ke masalah limit pinjaman. Untuk limit pinjaman di aplikasi ini itu bergantung pada data KTP teman-teman. Apakah data KTP-nya itu pernah bermasalah di aplikasi lain atau mungkin bersih putih gitu nggak pernah bermasalah. Nah, itu yang akan mempengaruhi limit pinjaman teman-teman. Jadi setiap orang tidak akan mendapatkan limit yang sama. Ada yang dapat 500.000, ada yang dapat 1 juta, bahkan ada yang dapat 10 juta. Itu nggak akan ada yang sama teman-teman ya. Nah, kemudian untuk bunganya ini juga hampir sama dengan aplikasi yang lain. Kalau dihitung-hitung mungkin sekitar 20%-an atau mungkin lebih. Coba nanti teman-teman cek sendiri aja ya. Nah, kalau teman-teman sudah memenuhi syarat yang saya sebutkan tadi, ya kemungkinan besar akan gampang di ACC teman-teman. Karena aplikasi ini sendiri juga cukup sepi penggunanya menurut saya. Jadi kalau ada nasabah baru gitu, mungkin akan mudah di ACC apabila syaratnya telah memenuhi yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, jadi itu ya teman-teman info seputar pinjaman online dari aplikasi DanaMas. Jadi buat teman-teman yang mau coba, silahkan. Mungkin yang udah ditolak di aplikasi lain boleh coba aplikasi satu ini. By the way, di sini saya tidak di-endorse, tidak disponsori oleh aplikasi yang saya sebutkan. Saya hanya murni ngasih info saja ya teman-teman. Nah, sekian dulu yang bisa saya bagikan. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.